Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, viewersnya mungkin ada barangkali ya ibu-ibu gitu. Jadi pepatah mengatakan di balik seorang pria yang sukses pasti ada wanita penting di belakangnya. Biasanya 2 orang atau minimal 1 orang. Kalau minimal 1 orang biasanya ibunya. Kalau minimal 2 orang maka biasanya ibunya dan istrinya. Jadi untuk ibu-ibu yang sering cerewet kepada suaminya, sering banyak mengomel kepada suaminya, maka saya adalah pendukung ibu-ibu. Karena memang banyak sejarah mencatatkan bahwa di balik seorang pria yang sukses, baik itu dalam agama ataupun dalam karirnya, memang di belakangnya pasti ada perempuan yang sangat penting yang selalu mensupportnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di balik beliau, selain beliau memang andai saja tidak ada istrinya, memang beliau akan menjadi orang yang sukses karena beliau Nabi dan Rasulullah. Kemudian ada sahabat Umar yang mungkin sering kita dengar beliau sering diomeli istrinya, bahkan Rasulullah saja kadang-kadang diomeli istrinya. Apalagi suami dari ibu-ibu sekalian yang menjadi viewers. Pasti saya percaya ibu-ibu juga sering mengomel kepada suaminya. Ini cerita bahwa omelan seorang istri itu kadang menjadi penyebab seorang lelaki menjadi waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari seorang sahabat namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau berbicara tentang wali, biasanya punya karomah. Karomah adalah sesuatu yang di luar logika, di luar nalar manusia biasa, yang mana terjadi kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Abu Muslim Al-Khawlani suatu ketika bersilaturahim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sowan kepada Rasulullah. Kemudian beliau setelah sowan dari Rasulullah, beliau pulang. Apa yang dikatakan istrinya ketika pulang pertama kali membuka pintu? Mungkin ibu-ibu akan tahu. Mungkin ada yang bertanya ini itu dan lain sebagainya. Ada yang bertanya bagaimana tadi bertemu Rasulullah. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani ketika pulang, istrinya bertanya, mohon maaf, bukan bertanya, tapi memberi pernyataan. Kita tidak punya makanan, kita tidak punya roti, kita tidak punya gandum. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani punya sekeping dirham. Akhirnya beliau berbicara kepada istrinya, bagaimana kalau uang ini kita belikan tepung saja? Nanti istrinya yang akan memasak menjadi roti. Baiklah, kata istrinya. Ya udah, belikanlah. Kemudian beliau Abu Muslim Al-Khawlani berangkat ke pasar. Di dalam perjalanan beliau melihat ada seorang pengemis. Ini mungkin cerita yang klise atau mungkin sering terjadi. Jadi ketika beliau melihat seorang pengemis, beliau berpindah jalan karena beliau tidak tega kalau tidak memberi. Kalau memberi, uangnya habis, tidak jadi membeli gandum. Akhirnya beliau berpindah jalan, kemudian sampailah di pasar. Memanglah kebetulan ada pengemis lagi. Dimintalah kepada Abu Muslim Al-Khawlani, sehingga beliau mau tidak mau akhirnya memberikan uang dirham yang satu-satunya yang mau dibelanjakan itu. Kemudian beliau berpikir, setelah diberikan kepada pengemis, apa yang akan dibawa pulang? Sehingga beliau berpikir sekalian mengulur waktu. Akhirnya beliau menemukan plastik di tengah jalan. Beliau mengambil plastik, kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil pasir, diisi di dalam plastik tersebut.
diisi di dalam plastik tersebut, akhirnya dibawa pulang, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Ketika beliau membuka pintunya, tidak dilihat ada istrinya, akhirnya pasir tersebut ditaruh di atas meja, kemudian beliau lari. Mungkin ini yang akan dilakukan bapak-bapak ketika takut kepada istrinya. Akhirnya beliau pergi, kemudian setelah waktu menjadi gelap karena malam, akhirnya beliau ingin pulang dan beliau sudah memantapkan hati, apapun yang dikatakan istrinya, beliau akan memaafkannya. Apapun yang diomelkan oleh istrinya, beliau akan menerimanya. Akhirnya dengan perasaan mungkin merasa bersalah juga, mungkin takut juga, mungkin sedih juga, akhirnya beliau pulang, kemudian dibukakan oleh istrinya. Setelah dibukakan oleh istrinya, dipersilahkan oleh istrinya untuk duduk. Baik, beliau masih bertanya-tanya, sehingga akhirnya beliau dihidangkan di hadapan beliau roti, yang mana baunya itu adalah roti yang paling enak. Yang artinya roti tersebut dibuat dari gandum yang paling baik. Beliau belum bertanya, tapi beliau makan dulu. Makan. Setelah selesai makan, beliau penasaran, ini roti dari mana? Akhirnya beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ini roti dari mana?" Kata istrinya, "Ini kan dari tepung yang kamu beli, yang kamu taruh di atas meja." Dalam hati Abu Muslim Al-Khawlani tahu gitu, bukan plastik yang saya bawa pulang, sekarung-sekarungnya saya bawa pulang pasir itu. Dalam hati beliau tidak menyangka bahwa beliau itu punya karomah, yang mana karomah itu terjadi bukan atas permintaan beliau, tapi Allah memberinya. Nah, itulah karomah. Jadi yang awalnya pasir ditaruh di dalam plastik menjadi gandum yang dari jenis yang paling bagus. Itulah contoh daripada karomah. Sebenarnya karomah itu banyak sekali dialami oleh para waliullah Allah. Jadi wali-wali Allah itu orang-orang yang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan hanya dengan bermalas-malasan. Tentu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi pesan terakhir adalah ibu-ibu, mengomel itu memang hal yang wajar bagi seorang perempuan, terutama perempuan yang sudah menikah. Tapi tetap sebagai seorang perempuan kodratnya adalah mentaati suaminya. Sekian, mungkin ada kekhilafan dan kekurangan dan itu murni dari saya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.